أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah Salatul Aid yang dirahmati Allah, hari ini hari yang luar biasa. Takbir yang dilantunkan oleh penduduk bumi disambut oleh penduduk langit. Hari ini adalah hari faizah, hari keberuntungan, hari kemenangan, hari kesuksesan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka di antara fadilah Salatul Aid yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan di sisi Allah. Yang kedua, nanti masing-masing kita menerima piala atau faizah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat menanti kita, berpapasan dengan kita, menyambut kita di persimpangan-persimpangan jalan. Maka disunahkan ketika Anda ke masjid membedakan jalan berangkat dan jalan pulang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua dari khutbah kita adalah makna Aidil Fitri, makna hari raya dan makna lebaran. Orang bicara tentang lebaran adalah kemewahan, berpoya-poya dan yang lainnya. Padahal lebaran itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bukanlah perkara pakaian baru, bukanlah perkara kemewahan, bukanlah perkara berhambur-hambur dan yang lainnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah seorang khalifah yang luar biasa, Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari sidang jemaah, sebuah negara adikuasa yang kuat di tangan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi ketika lebaran datang, 11 anaknya menghadap kepada dia meminta pakaian baru. Istrinya menghadap kepada dia meminta pakaian baru. Tetapi khalifah yang luar biasa ini, khalifah negara yang kaya, negara adikuasa yang kuat, yang mana ditawarkan setiap saat, adakah janda yang tidak bisa menikah, biaya menikah? Tidak adakah orang bujang yang butuh biaya menikah? Tidak adakah orang miskin yang butuh sedekah? Tidak ada yang memintanya. Rakyatnya kaya raya, rakyatnya makmur. 2 tahun setengah negara miskin dirubahnya menjadi negara kaya. 2 tahun setengah negara yang lemah menjadi negara yang kuat. 2 tahun setengah ekonomi luar biasa. 2 tahun setengah sidang jemaah Baitul Mal penuh. Namun sang khalifah hidup dengan kemiskinan. Di hari lebaran itu sang anak dan keluarga menuntut kepada sang ayah untuk dibelikan pakaian baru. Tapi khalifah yang luar biasa itu, siapakah yang tahu sang khalifah tidak punya uang? Siapakah yang tahu sang khalifah tidak punya biaya untuk membelikan pakaian baru untuk anaknya, untuk berlebaran dengan pakaian yang baru? Maka ketika itu sang penasehat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah kunci Baitul Mal ada pada saya? Pinjam uang Baitul Mal dan saya akan mengambilkan untuk engkau. Nanti kau bayar, wahai Amirul Mukminin." Sontak Amirul Mukminin marah, dipegang kerah baju penasehat. "Apakah seperti ini engkau menasihati saya? Atala'ta luhal mahfuz? Sudahkah engkau berangkat ke Lauh Mahfuz? Engkau yakin saya mampu membayarnya? Saya sempat membayarnya dan saya tidak bisa punya jaminan untuk itu." Maka ketika itu dimarahi sang penasehat. Kalau hari ini penasehat seperti itu, mungkin dinaikkan pangkatnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dikumpulkanlah anak dan istrinya, dipanggil anak dan istrinya, diberikan arahan oleh sang khalifah. Disitulah sang khalifah mengeluarkan sebuah statement, sebuah narasi, sebuah pegangan dan pedoman bagi kita, sebuah mauqif. Apa kata khalifah?
kata khalifah kepada keluarganya, al-aidu laysa liman labisal jadid, al-aidu laysa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Al-aidu laysa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Wahai anak dan istriku, ketahuilah oleh kalian, al-aidu laysa liman labisal jadid. Hari lebaran itu bukanlah untuk orang-orang yang berpakaian baru, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Namun lebaran itu adalah orang-orang yang takut dengan janji Allah, orang-orang yang yakin dengan janji Allah, orang yang takut kebinasaan akhirat, orang yang takut dengan neraka, orang yang takut dengan azab kubur, orang yang takut di pengadilan Allah. Maka hari ini wasiat yang abadi sampai hari kiamat, la al-aidu laysa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah makna lebaran versi Umar bin Abdul Aziz, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Maka menangislah sang khalifah bersama keluarganya, bangkit muncul semangat takwa, ada ledakan takwa di hatinya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, tingkatkan ketakwaan, jangan gugurkan ketakwaan dengan hari lebaran, jangan gugurkan ketakwaan dengan hari dua hari. Hilang nilai puasa sebulan, hilang nilai i'tikaf, kembali kepada nilai-nilai yang sudah kita bentuk selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah hari berbagi, hari solidaritas, di mana sidang jemaah yang dirahmati Allah, 3 orang syuhada sama-sama terkapar dalam suatu perperangan. Ketika itu sama-sama terluka parah. Ketika itu yang pertama meminta air, tolong beri aku air, tolong beri aku air. Maka ada seteguk air, sisa seteguk air. Maka diminta oleh yang pertama, sahabat yang terluka pertama. Ketika dia pegang air itu, maka sahabat kedua juga sedang kondisinya sangat kritis. Berikan aku air, beri aku air. Maka sahabat yang pertama mengalah, diberikan kepada sahabat yang kedua. Maka wafatlah sahabat yang pertama. Ketika sahabat yang pertama akan meminumnya, maka ketika itu sahabat ketiga meminta air, tolong beri aku air, tolong beri aku air. Maka sahabat yang kedua menyerahkan kepada yang ketiga sebelum meminumnya. Maka syahidlah sahabat yang kedua. Maka ketika air diserahkan, maka nyawa telah mendahuluinya, jatuhlah air itu dan tumpah. Maka syahidlah mereka bertiga, saling mendahulukan kawannya, saling mengutamakan kawannya. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketiga-tiga orang mulia itu syahid. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, Jenderal Rustum pernah ditanya, kenapa kalian kalah menghadapi umat Muhammad? Kenapa kalian kalah menghadapi bangsa Arab? Apakah berbeda makanan kalian dengan makanan mereka? Dijawab, tidak wahai Kaisar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang malamnya menangis di hadapan Tuhannya, sedangkan kaum kita adalah berpesta pora di tengah malam, berhiburan di tengah malam. Mereka adalah orang yang mana ingin mendahului kawannya untuk syahid, ingin mati lebih dahulu daripada temannya, sedangkan pasukan kita ingin kawannya mati lebih dulu daripada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka wasiat yang ketiga sidang jemaah, yaitu ledakan takwa. Ledakan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa haqqa tuqatih, dengan
dengan takwa yang sebenarnya. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam ini mengajarkan ketakwaan. Iman sasarannya takwa, ibadah sasarannya takwa. Seluruh perbuatan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulnya, semuanya bertujuan untuk membentuk ketakwaan. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya bertujuan takwa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hal ini perlu kita kaji bagaimana ledakan takwa. Takwa itu sidang jemaah sebuah kekuatan yang telah merubah sejarah dunia. Ledakan takwa di tangan Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda kecil Ibrahim alaihissalam mendongak menantang kerajaan yang kuat, kerajaan Namrud. Ketika itu sidang jemaah tidak ada takut berhadapan dengan dinasti dan rezim. Itulah ledakan takwa dari seorang anak muda bernama Ibrahim alaihissalam. Ditantang kemudian dihidupkan api yang menyala-nyala. Ibrahim tidak gentar karena ada api takwa di dadanya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Ahli takwa pasti diselamatkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takwa di tangan Asia imra'atu Fir'aun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang wanita istri Fir'aun, bertentangan ideologi dengan Fir'aun. Fir'aun yang seorang raja yang zalim dengan tangannya berdarah. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertentangan ideologi dengan istrinya Asia. Maka Asia ketika itu sidang jemaah dengan kekuatan takwa, ledakan takwa yang ada di hatinya, tidak ada rasa takut berhadapan dengan Firaun. Maka ditantangnya Firaun, maka ditantang dengan hukuman mati. Asia menerimanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia mati dengan ketakwaannya. Muncul berikutnya Masita, seorang pembantu. Siapalah seorang pembantu dibanding dengan Firaun? Negara dikuasa, raja negara dikuasa. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Asia hilang hormatnya dan ketakutannya kepada Firaun. Dia kuat dan tidak takut. Diambil anaknya, dinyalakan kuali yang sidang jemaah, dipanaskan kuali, dilemparkan anaknya satu persatu ke dalam kuali tersebut. Namun ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah gentar Masita dengan air mata yang berurai? Dia tetap mengatakan, Rabbi wa Rabbi, Rabbi Musa wa Harun. Tuhanku adalah Tuhan Musa dan Harun yang telah menciptakan aku dan menciptakan engkau, pemilik kerajaan engkau ini wahai Firaun. Maka ketika itu kemudian Asia, ketika itu sudah habis keluarganya, giliran dia yang akan dibunuh. Ketika dia lewat di depan Firaun, maka ketika itu Masita berkata, ya Firaun, saya punya sebuah permintaan. Maka ketika itu Firaun berkata, kenapa engkau sadarnya terlambat? Kalau tadi engkau sadar, pasti anakmu sudah selamat. Masita berkata, bukan itu wahai Firaun. Sesungguhnya wahai Firaun, setelah kematianku, aku minta padamu suatu permintaan. Seandainya di dunia aku tidak berkumpul dengan keluargaku, maka di akhirat aku berharap berkumpul dengan mereka. Tolong disatukan tulang belulang keluargaku, satukan tulang-tulang kami dan kuburkan di tempat yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah ledakan takwa sidang jemaah, ledakan takwa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ledakan takwa dalam surat Al-Buruj, surat apa namanya sidang jemaah, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian ledakan takwa di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ledakan takwa di tangan Rasulullah, dari anak yatim, dari pengikut orang-orang miskin dan kaum budak. Gerakannya 23 tahun telah mengambil alih kekuasaan kafir Quraisy di Mekah. Gerakannya 23 tahun telah bertambah di Madinah dan dijadikan
menjadikan kota Madinah kota haram. Ledakan takwa luar biasa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ledakan takwa itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ledakan takwa itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab telah menumbangkan dua negara adik kuasa terbesar dalam dunia, yaitu negara Parsi dan Roma. Seorang Umar bin Khattab menumbangkan dua kekuasaan imperium terbesar di dunia, yaitu Parsi dan Roma. Ledakan takwa yang luar biasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, pendidikan takwa selama bulan Ramadan adalah pendidikan energi yang luar biasa. Andaikan Anda paham apa itu ketakwaan, andaikan Anda bisa membinanya, dia akan menjadi energi yang dahsyat. Ledakannya tidak akan bisa terhalangi oleh siapapun. Maka seandainya ledakan takwa itu dikelola oleh umat Islam Indonesia dengan baik, maka negeri ini akan baik, maka kehidupan akan berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ledakan takwa di tangan seorang pemabuk. Si pemabuk pun masih bisa mengelola sisa-sisa energi takwa. Dalam perang Qadisiyah, perang yang mengukir sejarah besar dalam sejarah Islam, tahukah Anda siapa yang menyelamatkan sejarah Islam itu? Dia seorang pemabuk, Abu Mihjan. Abu Mihjan seorang pemabuk ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang gubernur menangkapnya, maka Abu Mihjan dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, maka pasukan diberangkatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan perang Qadisiyah. Di dalam perjalanan Sa'ad cedera, sehingga dia tidak bisa mengendalikan pasukan dengan baik. Namun berita keberangkatan pasukan sampai kepada Abu Mihjan. Maka Abu Mihjan ingin berangkat bersama Sa'ad, tapi dia dalam penjara. Dia mulai sadar, dia mulai menyadari ada takwa yang harus dikelolanya. Dia harus menjadi seorang ahli takwa. Maka dia ketika itu timbul semangat perjuangan. Andaikan aku, walaupun aku hina dalam penjara, tapi sisa hidupku harus aku gunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Aku akan buktikan aku masih bisa berbuat baik. Maka ketika itu dipanggillah istri Sa'ad. Wahai istri Sa'ad, izinkan aku untuk berangkat ke medan tempur bersama Sa'ad. Tapi istri Sa'ad tidak bisa membebaskan, karena ini bukan kewenangan saya. Maka dia bujuk-bujuk istri Sa'ad. Sepanjang malam dia melanturkan syair-syair yang menyedihkan. Akhirnya istri Sa'ad terenyuh hatinya. Maka sholat istikharahlah istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat itu sidang jemaah, pertempuran sudah dimulai. Abu Ubaidah bin Jarrah mengendalikan pasukan dari jarak jauh. Maka pasukan tidak terkendali dengan baik. Kondisi pasukan lemah, hampir saja kalah. Maka ketika itu sidang jemaah oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas, dilepaskanlah Abu Mihjan. Maka ketika itu kata Abu Mihjan, tolong lepaskan aku. Aku berjanji kepadamu, seandainya nanti aku syahid, serahkan urusanku kepada Allah. Tapi seandainya aku masih hidup, maka aku akan kembali ke penjara ini dan aku meneruskan hukumanku. Aku yang memasangkan rantai penjara ke tangan dan kakiku, dan aku yang akan menutup pintu penjara dengan tanganku. Maka janji itu dipegang oleh istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dilepaskanlah Abu Mihjan. Maka langsung Abu Mihjan mengendarai kudanya dengan perlengkapan perang yang tidak cukup, kuda tanpa pelana, kemudian pedang tanpa perisai. Berangkatlah ketika itu Abu Mihjan ke medan tempur. Ketika itu sampai waktu itu waktu maghrib dan pasukan sedang porak-poranda dan kalah. Kemenangan hampir diraih oleh kaum kafir. Maka muncul Abu Mihjan. Berkelebat Abu Mihjan. Dia sesaat dia meneliti kondisi perperangan. Salah satunya cara menyelamatkan pasukan Islam
jenderal-jenderal musuh. Maka sasarannya sidang jemaah langsung ke sasaran jenderal-jenderal musuh. Maka kemudian dia ketika itu bertempur dan mampu membunuh jenderal-jenderal musuh. Di saat itu pasukan Islam semakin terkendali. Kemudian di bawah kendali Abu Mihjan, otomatis terbawa pasukan di bawah kendalinya. Maka di saat itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Mihjan memimpin pasukan sampai dini hari. Maka kemenangan diraih oleh Abu Mihjan. Pasukan yang sudah pura-pura dan kalah kembali mengambil kemenangan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu semua orang berbicara, siapa orang ini? Ada yang mengatakan Allah selamatkan kita dengan seorang malaikat. Ada yang mengatakan kita diselamatkan dengan Hisam bin Ali. Ada yang mengatakan dia Abu Mihjan. Di antara yang mengatakan Abu Mihjan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, aku sempat melihat sang heroik itu berkelebat di hadapanku. Dia mirip dengan Abu Mihjan. Ketika itu sudah jemaah rahmat Allah, kemenangan sudah diraih. Abu Mihjan meninggalkan pasukan. Orang lain berbagi ghanimah, mengambil rampasan perang, berbagi keuntungan. Abu Mihjan menepati janjinya dengan sekujur luka yang ada di tubuhnya, dengan luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Dia kembali ke penjara. Terus dengan sisa tenaganya, dengan darah yang mengucur di tubuhnya, dia masuk ke penjara. Kemudian mengunci pintu penjara, memasang rantai di tangan dan di kakinya. Dia kemudian meringkuk di pojok penjara. Istri Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa menyentuhnya karena dia bukan muhrimnya. Maka dibiarkan Abu Mihjan berlumuran darah sampai datangnya pagi, sampai datangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika rombongan pasukan Islam datang, sang istri bertanya kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, maza fa'alallahu bik?" Apa yang telah Allah buat untukmu? Dijawab, "Alhamdulillah, Allah berikan kemenangan." Pasukan terus bertakbir. Kita diberikan kemenangan. Kemenangan bagaimana? Ketika kami sudah kalah, ketika kami akan menuai kekalahan, datanglah bantuan dari Allah. Ada yang mengatakan dia malaikat, ada yang mengatakan dia Hisam bin Ali. Kemudian dia memimpin perperangan dan kemudian kita menang. Dan aku melihat dia mirip Abu Mihjan, tapi Abu Mihjan dalam penjara. Maka aku jadi bingung sampai sekarang. Sang istri sebelumnya ketakutan, takut dimarahi suami. Kenapa dibebaskan orang di penjara tanpa izin suami? Ketakutan. Bagaimana ngomong pada suami? Tapi ketika itu sidang jemaah, ternyata kebijakan sang istri telah membuahkan kemenangan untuk umat Islam sedunia. Dipegang suami, dirangkul suami, "Wahai suamiku, maafkan aku. Lahuwa Abu Mihjan, lahuwa Abu Mihjan, lahuwa Abu Mihjan." Dia benar-benar Abu Mihjan, wahai suamiku. Aku telah melanggar sesuatu hal yang aku telah berani membebaskan dia tanpa izinmu. Tapi dia meminta dan dia berjanji kepadaku, seandainya dia masih hidup dia akan masuk ke penjara lagi. Sekarang dia sudah di penjara. Mana dia, wahai istriku? Dia sudah meringkuk di penjara. Belum ada pengobatan terhadap dia. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, berlarilah Sa'ad bin Abi Waqqas ke penjara. Dibuka pintu penjara, dilihat Abu Mihjan berlumuran darah dalam kondisi yang sangat lemah. Dibuka pintu penjara, dirangkul tubuh Abu Mihjan, dan ketika itu Sa'ad menangis dan dia berkata, "Wahai Abu Mihjan, dengarkan olehmu janjiku, mulai hari ini aku tidak akan pernah memenjarakan engkau, wahai Abu Mihjan." Abu Mihjan juga berkata, dipeluk Sa'ad bin Abi Waqqas, sang jenderal yang sang gubernur yang dicintainya. Dia berkata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, peganglah janjiku, mulai hari ini aku tidak akan pernah mabuk lagi. Inilah ledakan takwa yang muncul di jiwa seorang pemabuk, yang muncul di jiwa orang yang mungkin disalahkan. Maka akan ada terus ledakan takwa di hati umat Islam. Siapapun Anda, ada energi takwa, ada bibit takwa, maka kelola dengan baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kelola dengan baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Ledakan takwa di tangan dua orang anak kecil. Anak kecil ini suatu berkata, "Wahai pamanku, tunjukkan kepada kami siapa Abu Jahal." Yang mana yang Abu Jahal? Ditunjukkan ketika
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Alhamdulillah. Kita khutbah dengan mazhab Syafi'i. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takwa adalah bangunan tauhid. Takwa itu adalah bangunan tauhid yang menjadi kewajiban kita semua. Takwa itu adalah meruntuhkan kesyirikan. Takwa itu adalah membangun kejujuran. Takwa itu adalah meruntuhkan kebohongan. Takwa itu adalah pembangunan kesolehan. Takwa itu meruntuhkan kemunafikan. Takwa itu sudah dibayar rahmat Allah adalah keadilan dan meruntuhkan kezaliman. Takwa itu adalah membahagiakan dan menghilangkan sifat-sifat yang menyusahkan. Takwa itu adalah amanah. Takwa itu adalah hijrah. Takwa itu adalah at-taubah. Takwa itu adalah mulazamah. Takwa itu adalah iltizam bi syariatillah. Takwa itu adalah membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Takwa itu adalah Anda menghentikan kezaliman Anda terhadap orang lain. Takwa itu adalah Anda berlaku jujur di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Takwa itu adalah Anda menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah Anda mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan Anda terkait kepada manusia dan terkait kepada Allah. Takwa itu adalah Anda hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Takwa itu adalah Anda sukses sakaratul maut. Takwa itu adalah Anda berhasil ketika di alam akhirat, di alam barzakh. Takwa itu adalah penyelesaian dan penyelamatan dari konsep hidup. Takwa itu adalah Anda berani jujur bertanggung jawab dan mengaku kesalahan Anda di hadapan orang banyak. Takwa itu adalah kesadaran untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan Anda. Takwa itu adalah hijrah ke Al-Quran dan Sunnah. Takwa itu adalah berjamaah dan bermulazamah. Takwa itu adalah Anda husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Rabbana افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب جنتك وافتح لنا أبواب جنتك وافتح لنا أبواب جنتك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا ربنا يا كريم يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم انصر المسلمين بجميع أنحاء العالم. Ya Allah, bahagiakanlah saudara kami di Palestina. Berikan lebaran yang bahagia saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan lebaran yang bahagia untuk
saudara kami di Rohingya ya Allah. Berikan lebaran yang bahagia untuk saudara kami di Suriah. Berikan kebahagiaan lebaran kepada anak-anak yatim kami ya Allah. Berikan kebahagiaan lebaran ya Allah untuk du'afa wal masakin wal fuqara fi biladina Indonesia ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, bahagiakan kami dengan iman kami ya Allah. Seandainya kami miskin, bahagiakan kami dengan iman kami. Seandainya tidak ada kecukupan, ya Rabbana ya Karim, ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan, iftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba maghfiratika wa abwaaba jannatik. Allahumma nashkuruka bi ni'matil iman, nashkuruka bi ni'matil Islam, nashkuruka bi ni'matis siyam, nashkuruka bi ni'matil qiyam, nashkuruka bi ni'matil i'tikaf, nashkuruka bi ni'matil aidil fitri ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Allah yang mengatur nyawa, yang memegang nyawa kami, yang mengatur detak jantung kami, yang mengalirkan darah di tubuh kami, yang menyusun tulang-tulang kami. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang kami punya, tidak ada kehebatan yang kami punya, tidak ada kelebihan yang kami punya, tidak ada jabatan yang kami punya, tidak ada kekuatan apapun yang kami punya, melainkan titipan darimu ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami dengan kalimat inna lillah. Sadarkan kami ya Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaika raji'un. Sesungguhnya kami daftar tunggu kematian, sesungguhnya kami daftar tunggu untuk bertaubat, sesungguhnya sisa nyawa kami untuk kesempatan bertaubat, tapi kami telah lupa salah gunakan. Sesungguhnya sisa nyawa untuk hijrah, sesungguhnya sisa nyawa untuk selamat sakaratul maut, sesungguhnya sisa nyawa ya Allah meminta redamu dan husnul khatimah. Ya Rabbana ya Karim, ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan, ba'id anna al-bala wal fahsya wal qahta wa suyuf al-mukhtalifa ya Allah, wa ba'id anna tsunami wa zalazila, wa ba'id anna waba al-corona. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, warham amwatana, warham amwatana, warham amwatana. Ya Allah, alif qulubana, satukan hati kami, alif quluba zawja wa zawjatiha, satukan hati suami dengan istrinya, hati ayah dengan anaknya, hati anak dengan ibunya. Satukan hati kami ya Allah antara zawil qurba, satukan hati kami ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu, la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Rabbana ij'al Indonesia waj'al Sumatera Gharbiyah waj'al Badan ya Allah baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Allah, jangan Engkau renggut kebahagiaan, kebahagiaan Idul Fitri dengan tangan orang-orang yang zalim ya Allah. Allahumma najjina minas zalimin. Ya Allah, selamatkan kami dari orang zalim, selamatkan kami minal munafiqin. Ya Allah, selamatkan kami dari orang munafik, selamatkan kami dari kejahatan kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati